guys, selamat datang kembali nih di channel kami yang penuh inspirasi. Nah, hari ini kami punya topik pembahasan yang sangat menarik untuk dibahas hari ini, yaitu topiknya adalah tentang epikureanisme. Nah, sekarang kita mau tahu nih, apakah benar kalau epikureanisme ini sama dengan hedonisme? Dan bagaimana filsafat kuno ini masih relevan di kehidupan kita sehari-hari yang udah modern ini? Nah, kita akan jelajahi bersama hari ini, tapi sebelumnya aku mau ngenalin dulu nih siapa aja sih yang ada di acara kali ini. Oke, yang pertama di sini ada Tiara Syahda. Dan di sini ada Nurtari, ada Laras, ada Desti, ada Firda, dan ada Fata. Gue mau nanya nih sama lo ngerti kan hedonisme itu apa? Nah, sekarang kita mau sambungin ke topik yang tadi kita udah bahas. Menurut lo apa sih persamaannya topik yang tadi kita bahas sama hedonisme itu? Dan gue mau tahu alasan lo kenapa. Jadi epikureanisme itu dan hedonisme itu memiliki konsep yang sama, yaitu sama-sama mencari kenikmatan. Bedanya adalah di proses pendekatannya. Kalau epikureanisme itu dia mencari kenikmatannya dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih masuk akal lagi gitu. Sedangkan kalau misalkan hedonisme, dia itu mencari kenikmatan dengan cara yang tidak bijaksana atau tidak memikirkan konsekuensi ke depannya itu kayak gimana. Gue sih oke aja ya denger pendapat dari Desti, tapi kan kita harus denger pendapat dari orang lain nih. Sekarang kita akan beralih untuk denger pendapat dari Tiara. Contoh di kehidupan sehari-hari, hedonisme ini cenderung memandang kenikmatan sebagai tujuan utama. Contohnya kayak banyak tiap minggu itu banyak anak muda yang pergi ke klub malam untuk mencari kenikmatan mereka tanpa memikirkan tanggung jawab dan bahkan kesehatan mereka sendiri. Jadi benar banget nih Tiara ya. Jadi kayaknya zaman sekarang tuh lebih menerapkan prinsip epikureanisme, yaitu lebih mementingkan atau lebih memilih mencari kenikmatan dengan cara yang lebih bijaksana lagi gitu. Kayak misalkan kita pergi makan malam sama teman-teman dekat atau keluarga, atau kita juga bisa pergi piknik ke taman yang lebih menemukan kenikmatan dalam momen sederhana dan menghargai hubungan yang lebih berarti. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat bahwa walaupun kedua pendekatan itu bisa terlihat mirip dalam pencarian kenikmatan, Epikureus menekankan pada kenikmatan yang lebih berkelanjutan dan bermakna dalam jangka panjang. Sedangkan hedonisme lebih cenderung pada kenikmatan yang instan dan tanpa pertimbangan yang mendalam. Oke, setelah tadi kita udah dengar pendapat dari pertanyaan 1, kita akan beralih ya ke pertanyaan kedua dan dengan narasumber yang berbeda. Nah, di pertanyaan 1 tadi itu kita akan membahas tentang kenikmatan ya. Nah, mau nanya banget nih ke narasumber kita. Aku rasa sih ini penting banget ya untuk dipahamin. Apa sih kenikmatan yang bisa dinikmatin itu, kayak kenapa dan bagaimana dengan kenikmatan tanpa batas? Menurut saya yang baca sih, kenikmatan yang sejati itu datang dari hidup yang sederhana dan bebas dari keinginan yang tidak terbatas. Jadi itu sebenarnya kenikmatan yang tanpa batas ini tidak akan membawa kebahagiaan yang hakiki. Nah, kalau mau ngomongin kenikmatan tanpa batas yang berlebihan sih ya, kalau misalnya mau dilihat dari kehidupan kita sehari-hari, biasanya tuh contohnya dari makanan dan minum-minuman tuh. Nah ya betul banget tuh, contohnya kayak yang biasa kita sering konsumsi ya, kayak makanan cepat saji atau lebih dikenal junk food lah ya. Walaupun nikmatnya enak tuh ya makan junk food ya, puas, tapi pada akhirnya akan menimbulkan masalah kesehatan lah ya, kayak macam obesitas, diabetes, bahkan penyakit jantung. Ya betul banget nih. Dan hal ini juga berlaku sama ketika kita minum gitu. Ketika seseorang terlalu sering mengkonsumsi alkohol dengan jumlah yang tak terbatas, demi mencari kenikmatan tanpa batas, itu bisa berujung pada kecanduan, kerusakan otak, dan juga bahkan malah sampai kejiwaan gitu. Jadi meskipun pada awalnya kenikmatan tanpa batas mungkin terasa menyenangkan, dalam jangka panjang itu dapat berujung pada konsekuensi yang merugikan bagi kesehatan fisik dan mental kita. Jadi tidak selalu benar bahwa kenikmatan tanpa batas itu menguntungkan gitu. Kalau misalnya ngomongin tentang kematian, tentu aja kita akan panik ya, dan kita akan takut ya kalau ngomongin tentang kematian. Apalagi kematian itu kan tentu sangat tidak nikmat ya. Nah, apakah ada cara menurut Epikuros untuk mengatasi ketakutan itu dengan merenungkan keabadian jiwa? Nah, aku mau minta jelasin nih ke teman-teman sekarang yang narasumber baru ini.
Gimana tentang ketakutan akan mati? Kira-kira gimana nih Epikuros mengatasi hal itu ya? Nah, untuk Epikuros percaya bahwa merenungkan keabadian jiwa bisa membantu mengatasi ketakutan akan mati. Nah, baginya kematian hanya pemisahan jiwa dari tubuh yang pada akhirnya tidak lagi merasakan apapun. Iya, tapi setuju sih, mungkin kalau di kehidupan sehari-hari bisa aja tergantung masing-masing orang gimana caranya dia menghadapi misalnya kematian dari orang terdekat, family, atau enggak binatang peliharaan, bisa aja kayak gitu kan. Nah, betul banget. Saat seseorang kehilangan orang terdekatnya, seringkali muncul rasa takut akan kematian, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Namun dalam pandangan Epikuros menerangkan bahwa keabadian jiwa bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketakutan tersebut. Ya mungkin dalam konteks ini kita bisa ngelihat kali ya gimana seseorang memahami konsep keabadian itu jadinya akan lebih mampu untuk menerima kematian sebagai bagian alami dari siklus kehidupan, karena seseorang itu setelah mengetahui konsep keabadian jadinya dia tahu kalau yang mati itu hanya fisik, kalau untuk jiwanya itu akan tetap hidup selamanya kayak gitu. Jadi bagi mereka yang mengikuti ajaran Epikuros merenungkan bahwa keabadian jiwa bisa menjadi salah satu cara untuk meredakan rasa takut akan kematian. Mereka memandang kematian sebagai suatu yang alami dan tidak perlu ditakuti karena jiwa mereka akan terus ada bahkan setelah tubuh fisik mereka tiada. Oke, kita akhirnya masuk nih ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan 4. Sekarang aku mau nanya nih ke Kak Niar. Aku mau banget Kak Niar untuk ngasih kritik nih atas pembahasan konsumerisme dewasa ini menurut ajaran dari Epikuros. Momen konsumerisme dalam konteks ajaran Epikuros pasti akan mengkritik konsumerisme modern ini. Baginya, terus-menerus mencari kenikmatan materi hanya akan membuat kita kehilangan kebahagiaan sejati yang bisa didapat dari hidup yang sederhana. Nah, konsumerisme dewasa ini seringkali mendorong kita untuk mencari kebahagiaan melalui akumulasi barang dan kesenangan materi. Tetapi ajaran Epikuros menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari harta atau kenikmatan tanpa batas. Jadi kita bisa kritik bahwa konsumerisme ini bertentangan dengan nilai-nilai sederhana dan kebijakan yang ditekankan oleh Epikuros. Oke guys, akhirnya kita nyampe juga nih di penghujung acara malam ini. Nah, itulah yang sudah tadi kita bahas dari tadi ya, dari beberapa narasumber kita yang oke-oke banget nih opini-opininya. Dan itu adalah hal-hal yang kita punya nih tentang Epikureanisme malam ini. Aku berharap banget nih kalau misalnya kalian semua menikmati diskusi kita dari tadi dan bisa mendapat wawasan baru dan juga bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Jangan lupa untuk tetap berbagi pendapat ya ke kita semua di dalam kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.